Selamat datang di perjalanan malam yang tenang. Sekarang, coba tarik nafas perlahan dan hembuskan dengan lembut. Biarkan dunia di sekitarmu mulai meredup. Dan bayangkan, kamu sedang melayang perlahan, meninggalkan tempatmu sekarang. Naik sedikit demi sedikit, melewati atap rumah, melewati langit malam yang sunyi dan luas. Di atas sana, semuanya terasa lebih lambat, lebih tenang, dan tanpa kamu sadari, kamu sedang melihat sesuatu yang sangat akrab, tapi jarang benar-benar dipahami, yaitu awan. Awan terlihat ringan, lembut, seperti kapas yang mengapung di langit. Tapi sebenarnya, awan adalah kumpulan jutaan, bahkan miliaran tetes air kecil, atau kristal es, yang melayang bersama di udara. Dan anehnya, meskipun terdiri dari air, awan tidak langsung jatuh. Bayangkan ini, satu awan kecil yang terlihat ringan, sebenarnya bisa memiliki berat ratusan ton. Bahkan, ada awan besar yang beratnya bisa mencapai jutaan kilogram. Tapi tetap saja, ia tidak jatuh begitu saja ke bumi, karena udara di bawahnya terus mendorongnya, seperti tangan tak terlihat yang menahannya. Dan saat kamu melihat awan yang pelan bergerak di langit, sebenarnya, ia sedang ikut terbawa angin, yang bahkan mungkin tidak kamu rasakan di bawah sana. Angin di ketinggian bisa bergerak sangat cepat, tapi dari kejauhan, semuanya terlihat damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Sekarang, bayangkan kamu mendekat ke salah satu awan itu, perlahan. Dan saat kamu masuk ke dalamnya, kamu tidak akan melihat bentuk kapas putih. Kamu hanya akan melihat kabut, tipis, lembut, seperti kabut pagi yang menyelimuti jalan. Itulah kenyataannya. Awan tidak punya bentuk tetap. Bentuknya hanya terlihat dari jauh, karena cahaya matahari memantul dari jutaan titik kecil di dalamnya. Dan yang lebih menarik, cahaya putih yang kita lihat dari awan sebenarnya adalah hasil dari semua warna cahaya yang bercampur. Karena setiap tetes kecil di dalam awan memantulkan cahaya ke segala arah, menciptakan warna putih yang lembut dan menenangkan. Sekarang, coba bayangkan matahari mulai terbenam. Cahaya berubah menjadi keemasan, lalu oranye, lalu kemerahan, dan awan yang tadi putih perlahan ikut berubah warna, bukan karena awannya berubah, tapi karena cahaya yang menyentuhnya berubah. Dan di saat seperti itu, kamu sebenarnya sedang melihat perjalanan cahaya yang telah menempuh jarak sangat jauh, hanya untuk menyentuh awan dan sampai ke matamu. Yang kamu lihat hari ini sebenarnya adalah bagian kecil dari perjalanan panjang alam semesta yang terus berjalan, bahkan saat kamu diam. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, tubuhmu juga sedang mengikuti ritme yang sama, perlahan melambat, seperti awan yang mengapung, tanpa tergesa. Mari kita tetap melayang, sedikit lebih tinggi, dan melihat bagaimana awan itu terbentuk dengan cara yang sangat halus, hampir tidak terasa. Semuanya dimulai dari air, dari laut, dari sungai, dari tanah yang basah. Saat terkena panas matahari, air perlahan menguap, berubah menjadi uap yang tidak terlihat, naik ke udara,
diam-diam. Uap air itu terus naik, semakin tinggi, semakin dingin udara di sekitarnya. Dan saat suhu mulai turun, uap air itu berubah menjadi tetesan kecil. Sangat kecil, bahkan lebih kecil dari butiran debu. Dan menariknya, tetesan air ini butuh sesuatu untuk menempel. Biasanya, mereka menempel pada partikel kecil di udara, seperti debu atau garam laut, atau bahkan sisa-sisa halus dari tumbuhan. Tanpa partikel kecil ini, awan mungkin tidak akan terbentuk seperti yang kita lihat sekarang. Dan saat jutaan tetesan kecil ini berkumpul, mereka mulai terlihat, membentuk awan yang perlahan membesar, bergerak, dan berubah bentuk. Kadang, awan terlihat seperti gunung, kadang seperti hewan, kadang seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan itu karena bentuk awan selalu berubah setiap detik, mengikuti gerakan udara. Fakta yang menarik, satu tetes air dalam awan bisa menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk mengapung sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan. Dan saat hujan turun, itu bukan karena awan bocor, tapi karena tetesan kecil di dalamnya saling bertabrakan, bergabung menjadi lebih besar, dan akhirnya terlalu berat untuk tetap melayang. Lalu mereka jatuh, perlahan menjadi hujan yang kita kenal. Dan bayangkan ini, air hujan yang jatuh hari ini mungkin pernah menjadi bagian dari lautan ribuan tahun lalu. Mungkin pernah diminum oleh makhluk hidup lain, atau pernah menjadi es di kutub, lalu menguap dan kembali lagi. Air di bumi terus berputar, tanpa henti dalam siklus yang sangat panjang. Dan kamu, saat ini, juga bagian dari siklus itu. Tubuhmu sebagian besar terdiri dari air, yang mungkin telah melakukan perjalanan sangat jauh, sebelum akhirnya sampai di dalam dirimu. Semua ini terjadi dengan tenang, tanpa suara, tanpa kita sadari. Seperti malam ini yang perlahan semakin dalam, semakin sunyi. Sekarang, kita turun sedikit, kembali mendekati bumi, tapi tetap membawa rasa tenang itu dan melihat awan dari sudut yang berbeda. Tahukah kamu, ada jenis awan yang sangat tinggi, begitu tinggi sampai hampir menyentuh lapisan atas atmosfer. Awan ini disebut cirrus, tipis, seperti goresan halus di langit, dan sebenarnya mereka terbuat dari kristal es, bukan air. Di suhu yang sangat dingin, air tidak lagi berbentuk cair, tapi membeku menjadi kristal kecil yang memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda. Itulah kenapa awan tinggi sering terlihat lebih halus, lebih transparan. Dan ada juga awan yang sangat tebal, besar, menjulang ke atas, seperti menara raksasa. Awan ini bisa menghasilkan badai, petir, bahkan hujan deras. Menariknya, petir yang kita lihat sebenarnya adalah pelepasan energi listrik yang sangat besar akibat perbedaan muatan di dalam awan. Satu kilatan petir bisa lebih panas dari permukaan matahari, meskipun hanya terjadi dalam waktu sangat singkat. Tapi dari kejauhan, semua itu tetap terlihat indah, seperti pertunjukan cahaya di langit. Dan fakta lain yang jarang disadari, bayangan awan di bumi bisa mempengaruhi suhu. Saat awan menutupi matahari, suhu bisa turun, membuat udara terasa lebih sejuk. Awan, tanpa suara, membantu menjaga keseimbangan suhu bumi, seperti selimut tipis yang melindungi. Dan saat malam tiba, awan juga bisa menahan panas dari bumi, membuat malam terasa tidak terlalu dingin. Semua itu terjadi tanpa kita minta, tanpa kita lihat langsung, tapi selalu ada. Dan sekarang, bayangkan kamu berbaring, melihat langit malam. Mungkin ada awan tipis yang lewat, perlahan, tanpa suara, seperti pikiranmu yang mulai tenang.
Pikiran yang tadi penuh perlahan mulai ringan, seperti awan yang tidak membawa beban. Kamu tidak perlu memikirkan semuanya sekarang. Biarkan saja, seperti awan yang datang lalu pergi. Kita kembali perlahan turun ke tempatmu berada, membawa semua ketenangan itu. Bayangkan langit di atasmu masih luas, masih tenang, awan masih bergerak, pelan, tanpa tergesa, seperti nafasmu sekarang. Tarik nafas, perlahan, dan hembuskan lebih pelan lagi. Tubuhmu mulai terasa lebih berat, lebih rileks, seperti sedang tenggelam dalam kenyamanan. Dan di luar sana, bumi terus berputar tanpa suara. Awan terus terbentuk, bergerak, dan berubah. Air terus menguap, jatuh, dan kembali lagi. Semua berjalan dengan ritme yang tenang, teratur, dan tidak terburu-buru. Dan kamu tidak perlu mengejar apapun sekarang. Tidak ada yang harus dipikirkan, tidak ada yang harus dilakukan. Cukup rasakan nafasmu yang perlahan, semakin lembut. Biarkan bahumu rileks, biarkan pikiranmu mengambang seperti awan di langit malam. Jika ada pikiran datang, biarkan saja, lalu perlahan pergi seperti awan yang berlalu. Semua akan baik-baik saja, seperti siklus alam yang terus berjalan. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Bumi akan terus berputar, langit akan tetap ada, awan akan terus melayang, dan kamu bisa tidur dengan tenang.